Salam buat kita semua, jumpa lagi bersama saya di Tips Rahasia ala Samanik. Nah, sesuai janji saya, kali ini saya ingin berbagi atau bercerita tentang ilmu pelet ciri berandang. Nah, di mana ilmu pelet ini dulunya sangat legendaris, yaitu ilmu pelet yang berasal dari Minang, ya, yang berasal dari Minang. Dan ilmu ini sampai sekarang mungkin masih ada yang menguasai di daerah tersebut. Nah, jadi ilmu pelet ciri berandang ini ada banyak versinya ya. Jadi yang saya pernah dengar bahwa yang pertama asal usul daripada ilmu pelet ciri berandang ini yaitu dibuat dari ramuan yang berasal dari buah pinang yang jatuh pada malam Jumat atau hari Jumat, ya, yang jatuh sendiri pada malam Jumat atau hari Jumat. Nah, buah pinang tersebut pun diambil, disimpan dan dibawa pulang ke rumah. Dan untuk mendapatkan ilmu tersebut, para pelakunya harus memasak ilmu tersebut selama 10 hari, ya, yaitu penyatuannya selama 10 hari, yaitu dengan menyediakan sebuah kamar khusus atau sebuah toilet, ya. Kalau di kampung-kampung dulu ada toilet darurat, biasanya sekitar beberapa meter dari rumahnya, ya, yang terbuat dari tenda-tenda ya, seperti tirai-tirai seperti ini, ya, tenda plastik dan papan-papan seperti itu, ya. Nah, jadi disediakanlah itu satu kamar. Jadi selama 10 hari sang pelaku tadi harus buang air kecil dan buang air besar di kamar atau toilet tersebut. Tidak boleh di tempat lain. Kalau di tempat lain dia misalnya kebelet untuk buang air kecil atau buang air besar, maka ilmunya pun batal dan ulangi lagi dari awal. Ya, jadi harus di kamar tersebut lah dia buang air kecil atau buang air besar selama 10 hari tanpa seorang pun yang tahu atau seorang pun yang melihat. Nah, setelah 10 hari, hari ke-11-nya sang pelaku tadi membelah atau menguliti buah pinang yang sudah diambil, yang jatuh tadi pada hari Jumat atau malam Jumat, ya. Dikulitilah itu buah pinang tadi, lalu buah pinang tadi pun ditelan bulat-bulat. Nah, setelah itu kemudian ketika dia lagi ingin buang air kecil atau buang air besar, dia di tempat yang sama atau di kamar yang sudah disediakan tadi. Nah, disitulah dia buang air besar. Nanti ketika buang air besar dia harus memeriksa kotorannya, ya. Dia memeriksa kotorannya apabila buah pinang tadi akan keluar. Setelah buah pinang tadi keluar, lalu dia mengambilnya buah pinang tadi. Nah, buah pinang tadi kemudian malam harinya dibakar, ya. Oh, tadi maaf. Sebelum menelan buah pinang ada mantra yang harus dibacakan, ya. Sebelum menelan buah pinang ada mantra yang harus dibacakan. Nah, demikian juga ketika ingin membakar, ya, setelah buah pinangnya tadi dikeluarkan melalui lubang dubur atau lubang anus, ya, buah pinang tadi pun malam harinya dibakar dalam keadaan telanjang tanpa selai benang pun dipakai, ya. Keadaan telanjang bulat tanpa selai benang pun dipakai. Lalu buah pinang tadi dibakar dengan menggunakan sabut ataupun kulit dari buah pinang yang sudah dikupas itu, ya. Jadi tidak boleh dibuang, harus disimpan. Jadi memakai itulah nanti dibakar buah pinang tadi. Boleh dibantu juga dengan menggunakan kayu, ya, dibantu dengan menggunakan kayu supaya buah pinangnya tadi cepat gosong, ya, atau hangus. Nah, jadi membakarnya itu pun dalam keadaan telanjang bulat sambil membacakan mantra, ya, sambil membacakan mantra. Nah, setelah itu buah pinang tadi digiling,
ya, digiling di lumpang batu tanpa seorang pun melihat, ya, tanpa seorang pun melihat. Lalu itu dilakukan dalam keadaan telanjang juga, masih telanjang, ya. Setelah halus, serbuk pinang tadi dibuat ke sapu tangan ataupun ke kain putih, ya, lalu dibungkus, lalu dibawa kembali ke kamar yang sudah disediakan tadi, yang di luar rumah, tanpa dilihat seorang pun, ya. Di situ bungkusan tadi, ya, dibuat di bawah kita, ketika kita seperti buang air besar, dibuat di bawah kita sambil membacakan mantranya 21 kali, ya, 21 kali dibacakan mantranya. Setelah itu ramuan tersebut pun jadi. Jadi ramuan ini setelah jadi bisa juga diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, dan bisa juga dipakai sendiri kalau mau, ya. Jadi dengan cara dimasukkan ke dalam minuman ataupun makanan. Jadi efek dari ilmu pelet sirip berandang ini sangat keras, ya. Dalam tempo 6 jam maka target itu akan tergila-gila pada si pemelet, ya, dalam tempo 6 jam. Selalu rindu menyebut-nyebut nama si pemelet. Jadi terus ketahuan kalau si pemelet tadi telah menggunakan ilmu cirik berandang. Nah, itu adalah versi yang pertama dari Minangkabau. Nah, ada juga ilmu cirik berandang ini yang berasal dari tali sapi kurban, ya, tali sapi kurban yang pada hari raya haji, ya, pada hari raya haji itu biasanya memotong kurban sapi, lalu ada talinya, tali kerbau itu. Nah, lalu tali yang ada di hidungnya tadilah yang dipotong, ya, dipotong sepanjang beberapa sentimeter. Tetapi ketika memotongnya, sebelum memotongnya itu ada doa yang harus dibacakan. Nah, setelah itu talinya tadi dibawa pulang dan siap untuk digunakan. Jadi niatnya itu tadi seperti kerbau dicucuk hidungnya, ya, karena sudah dikendalikan kemana, dibawa ke kiri, orangnya tadi ke kiri, ke kanan, maka ke kanan. Apapun yang dikatakan oleh si pemelet tadi akan dituruti oleh yang terkena pelet. Nah, itu yang memakai versi tali sapi kurban pada hari raya haji. Nah, yang versi yang ketiga ini yang lebih parah lagi, yaitu dengan langsung menggunakan kotoran, seperti nama cirik berandang itu, ya, cirik itu artinya kotoran, ya, dengan menggunakan kotoran daripada si pemelet. Jadi dengan cara tertentu kotoran tadi diambil sedikit, ya, lalu diolah juga dengan cara tertentu, dimasak dengan menggunakan kemaluan kerbau betina, ya. Kemaluan kerbau betina boleh didapatkan itu di tempat penjual daging kerbau, dipesankan aku butuh kelamin kerbau betina, misalnya seperti itu, ya. Jadi kelamin kerbau tadilah sebaiknya tidak usah saya ajarkan, ya. Jadi sekedar mengetahui saja, tadi saya sudah menceritakan ilmu cirik berandang 3 versi. Nah, justru sekarang yang ingin saya berikan kepada kawan-kawan semua yaitu bagaimana cara mengobati ilmu pelet cirik berandang tersebut. Ya, di mana ilmu cirik berandang tersebut terbuat dari ramuan-ramuan kotor, maka ramuan-ramuan tersebut juga harus dikeluarkan dari tubuh orang yang terkena pelet supaya netral. Nah, jadi caranya untuk mengobati adalah yang pertama kita harus mencari batang cabai ataupun pohon cabai, ya, pohon cabai kita cari, terus kita ambil daunnya beberapa lembar, ya, misalnya 7 lembar ataupun 9 lembar, ya. Nah, jadi kita simpanlah nanti itu di kulkas, ya, supaya tetap segar daun cabainya tadi. Setelah itu kita cari juga terasi udang, ya. Terasi udang ini bisa kita dapatkan di supermarket. Jadi terasi udang ini terbuat dari udang rebon yang difermentasikan, ya. Jadi terasi udang ini biasanya dibuat untuk sambal. Nah, jadi itulah nanti yang kita gunakan keesokan harinya, ya, daun cabai dan terasi udang. Caranya bagaimana?
ketika besok pagi, ya besok paginya, misalnya saya yang terkena ilmu cirik berandang, ya besok pagi saya bangun dari tidur, saya langsung tampung, ya orang yang terkena pelet langsung menampung air seninya. Air seni di pagi hari ketika bangun tidur sebanyak setengah gelas ataupun 1 gelas, ya ambil yang di pertengahan ujungnya dibuang sedikit, lalu tampung yang di pertengahan. Nah setelah itu ada terkumpul segelas ataupun setengah gelas, nah itu diminumkan langsung sama orang yang terkena pelet cirik berandang tadi, diminumkan, ya setelah diminumkan lalu serapan langsung menggunakan terasi udang yang sudah dimasak menjadi sambal, dan lalapannya menggunakan daun cabai, ya itu rasanya sangat pedas ya, karena apa, tujuan kita membuat perut kita sakit, ya jadi dalam tempo beberapa jam nanti perut kita mules lalu kita mencret. Nah ketika kita mencret tadilah racun-racun atau ramuan cirik berandang keluar dari dalam tubuh kita, sehingga ilmu cirik berandang tadi pun netral ataupun bersih dari tubuh kita. Nah jadi ketika sarapan tadi boleh memakai nasi dan ikan biasa, tapi sambalnya tadi terasi udang dan lalapannya daun cabai sampai habis 7 daun ataupun 9 daun, ya kalaupun mencret nggak usah takut, memang seperti itu, harus seperti itulah cara membuang daripada ilmu cirik berandang tadi, karena ilmu cirik berandang tadi terbuat dari ramuan-ramuan kotor, maka itu harus dibuang dari dalam batang tubuh kita. Nah demikianlah penjelasan tentang beberapa versi ilmu cirik berandang. Harap tidak menggunakan ilmu ini, harap tidak menyalahgunakan ilmu ini. Gunakanlah ilmu-ilmu kebaikan saja, karena bagaimanapun jika kita melakukan dosa, kita akan mendapatkan karma, ya jadi kalaupun mau menggunakan ilmu pelet, gunakanlah ilmu pelet yang wajar-wajar saja, jangan terlalu berlebihan. Itulah pesan saya kepada teman-teman sekalian, tapi hanya untuk sekedar mengetahui aja, tidak masalah bahwa memang ilmu ini benar-benar ada dan nyata, ya apalagi di daerah Minangkabau. Demikianlah dari saya. Lain kali saya akan berbagi video-video yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, subscribe video saya, serta hidupkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya yang selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam buat kita semua.